video kali ini kita akan membahas metode pemodelan dari plat atau slab. Nah, untuk urutannya itu sendiri, bagaimana membuat pemodelannya si plat atau si slab ini. Yang pertama adalah kita menggunakan metode manual modeling. Jadi kita menggunakan metode manual modeling, di mana metode manual modeling ini menggunakan tools yang namanya Divine, kemudian kita draw dengan menggunakan tools yang namanya Point. Oke ya. Nah, tapi di sini selain dengan menggunakan toolsnya Point, kita juga bisa nanti menggunakan toolsnya Rectangle ataupun toolsnya Lines. Tapi dengan ada beberapa kondisi, bagaimana kita akan membuat pemodelan plat dengan menggunakan toolsnya Point, itu syaratnya apa, kemudian juga menggunakan metode line atau rectangle itu syaratnya apa, akan kita jelaskan langsung pada saat kita nanti membuka aplikasinya si Cubicos TRB C3 ya. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan metode Point. Jadi dengan menggunakan metode Point ini dalam pembuatan pemodelan plat atau slab adalah syaratnya itu si Point itu hanya berlaku apabila area beam atau dindingnya itu dia ujung-ujungnya tertutup ya. Nah, itu yang syaratnya. Kemudian kalau misalnya di bagian ujung-ujungnya tidak tertutup, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya rectangle. Nah, ini semuanya kita lakukan dengan metode manual modeling ya. Kita menggunakan metode manual modeling. Oke, sekarang kita coba langsung buka saja untuk aplikasi Cubicos TRB C3 nya. Oke, untuk tipe plat yang berada di lantai basement itu kita hanya ada tipenya itu satu, yaitu BS1 dengan ketebalan 250 mm. Nah, sekarang kita coba bagaimana memodelkannya di dalam aplikasi Cubicos TRB C3 ya. Jadi di sini kita switch ke lantai basement 1. Kemudian di sini ada kategorinya slab. Kita klik di sini new slab. Kemudian di sini kita ganti dengan nama BS1. Nah, di sini ketebalannya kita ganti menjadi 250. Kita juga bisa merubah warna slab yang kita inginkan. Misalnya di sini warnanya adalah warna hijau gitu ya. Bisa kita rubah juga untuk tampilan warnanya atau colornya. Selanjutnya, nah di sini kita akan menggunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan metode Point dan dengan menggunakan metode rectangle. Nah, dengan menggunakan metode Point ini kita bisa cross check dulu. Jadi kolomnya ini saya hide. Nah, di sini dipastikan bahwa ujung-ujungnya pertemuan antara balok dengan balok yang lain itu harus tertutup dan tidak ada celah, baru kita bisa menggunakan metode manual modeling dengan toolsnya Point. Jadi kita klik di sini Point. Nah, ini dia. Jadi misalnya contoh dengan menggunakan Point seperti ini. Oke, ini misalnya dengan menggunakan Point. Kemudian yang kedua, kita coba menggunakan metode rectangle. Nah, di sini ada metodenya rectangle, jadi ada toolsnya rectangle. Nah, rectangle ini kita lakukan dengan situasi atau kondisinya adalah si baloknya ini masih ada celah nih di sini gitu. Jadi kita gunakan fungsi rectangle, kita buat seperti ini. Oke, kita buat seperti ini untuk yang rectangle-nya. Kemudian kita coba menggunakan metode line ya, metode line. Jadi di sini juga ada fungsi toolsnya line. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kalau untuk yang line sini berguna apabila bentuk si platnya itu dia tidak rektangular atau tidak persegi ya. Contoh misalnya line di sini kita gunakan fungsi 3-point arc. Ya, 3-point arc. Nah, kita buat begini. Misalnya contoh ini kita ganti lagi dengan line. Nah, ini adalah kalau dengan menggunakan metode line dan menggunakan 3-point arc. Jadi kita juga bisa membuat plat yang bentuknya tidak persegi atau rektangular. Oke, nah ini kita coba selesaikan di plat yang lainnya. Jadi kita menggunakan metode Point lebih cepat ya. asalkan ujung-ujung baloknya itu tidak ada celah. Nah seperti ini, overlap with BS1.
Nah, dengan kondisi ini kita bisa menggunakan fungsi rectangle. Nah, ini kita buat begini, rectangle. Oke ya, kemudian juga kita gunakan point lagi. Nah, ini juga overlapping, ini kita bisa pindah. Oke, nah ini kita juga bisa menggunakan rectangle. Kita gunakan rectangle. Kita klik point lagi. Oke, itu adalah untuk membuat pemodelan plat dengan metode manual modeling. Konsepnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk yang di lantai ground floor atau lantai 1. Kemudian kita coba cek di bagian gambar detail lantai satunya. Di sini ada 3 tipe, S1, S2, dan S3 ya. Dan ketebalannya semuanya sama, S1, S2, dan S3-nya. Nah, ini bisa kita klik lagi di sini kategorinya slab, kita pilih elemen list, kita klik new. Kemudian kita pilih di sini slab, S1-nya 120. Oke, langsung kita gunakan saja fungsi copy supaya langsung muncul S2 dan S3. Kemudian kita aktifkan lagi gambar CAD-nya yang sudah kita upload di video sebelumnya seperti ini ya, supaya ada referensi gambar CAD-nya gitu. Nah, di sini ada nama tipe platnya. Untuk membedakan antara satu plat dengan plat yang lainnya, bisa kita juga ganti tampilan warnanya ya. Jadi misalnya supaya membedakan mana yang tipe S1, S2, atau S3. Kemudian S2-nya juga kita ganti warnanya seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik S1, gunakan point. Oke, S1. Oke, ini bukan S1-nya. Point. Kemudian kita lanjutkan dengan tipe S2. S2 ya. Oke, yang ini juga kita gunakan tipe S2 ya. Nah, ini dia tidak bisa karena masih ada celah ya, jadi kita bisa menggunakan rectangle. Point lagi. Kemudian tipe S2 ya, selanjutnya S3. Ini masih menggunakan point. Oke, kalau sudah, tampilannya adalah seperti ini ya. Oke, itulah bagaimana cara kita menggunakan metode manual drawing dengan menggunakan 4 fungsi ya. Jadi point, line, rectangle, dan 3 point arc. Oke, itu dia. Sekian dan terima kasih.